Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tawhidan wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sebelum kita memulai pengajian kita di malam ini, Rasulullah SAW menyebutkan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Kami ingin mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Imam Masjid atau DKM Masjid yang telah memberikan kesempatan kepada kami menyampaikan dua patah kalimat. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, man dala ala khairin falahu ajri fa'ilih. Barang siapa yang seseorang menunjuki sebuah jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sebagaimana yang diminta kepada saya malam ini, kita akan membahas tentang hakikat kemerdekaan. Dari makna kemerdekaan, atau dalam bahasa Arab disebut al-hurriyah, kebebasan, kemerdekaan. Di antara maknanya, seseorang diberikan kebebasan untuk hidup, kebebasan untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan dalam kehidupannya, dan terjamin baginya keamanan jasadnya dan juga keamanan dari hatinya. Dan ini semuanya tidak ada yang mampu memberikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan hanya sebatas kepintaran kecerdasan kita. Ini bukan karena banyaknya jumlah kita, tidak. Tetapi ini semuanya merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nikmat ini dinisbatkan kepadanya. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang memberikan kepada kalian rezeki ketika kalian lapar. Dan juga dialah Allah yang memberikan jaminan keamanan kepada kalian dari rasa takut. Ini semua pemberian dari Allah. Oleh karena itu pejuang-pejuang negara ini, yang mereka telah menumpahkan darah dan nyawa mereka untuk merebut sebuah kemerdekaan, kebebasan bagi negeri ini, mereka sadar. Dalam teks proklamasi disebutkan ini merupakan semuanya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita ketahui. Ini yang harus kita fahami. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi
anak bangsa yang durhaka dengan pejuang-pejuangnya. Janganlah kita menjadi orang-orang yang tidak mengenang jasa para pahlawan yang telah memerdekakan negeri ini. Negeri ini akan terus berjalan dengan kemerdekaannya, dengan keamanannya, dengan kesejahteraannya, ketika penduduk negeri ini selalu komitmen dan konsisten untuk menjalankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang beriman dan juga orang-orang yang beramal saleh di antara kalian, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian kepemimpinan. Kalian akan selalu menguasai negeri kalian. Kalian akan selalu kuat di atas negeri kalian ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan meridhai agama kalian yang kalian pegang. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan rasa takut dengan keamanan. Akan terus menerus Allah memberikan kepada kita kemerdekaan. Akan terus Allah Subhanahu wa taala akan mengekalkan keamanan di negeri ini. Kapan itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'budunani la yusyriku bi syai'a. Dengan penduduk negeri tersebut beribadah hanya kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini jaminan keamanan. Kita sadar yang memberikan jaminan keamanan kepada kita bukan PBB. Yang memberikan jaminan keamanan kepada negeri kita bukan Amerika. Kalau seandainya Amerika dan PBB sebagai penjamin keamanan seluruh dunia, maka hari ini di California dan tidak pernah diekspos terjadi kebakaran yang begitu dahsyat yang telah merenggut nyawa manusia begitu banyak hari ini, tapi tidak pernah diekspos. Negeri mereka sendiri saja tidak bisa mereka jaga. Negeri sendiri mereka saja mereka tidak bisa jamin keamanan kepada masyarakatnya. Bagaimana lagi dia akan menjamin negeri-negeri yang lainnya? Kita orang yang memiliki iman, kita orang yang memiliki akidah, kita orang memiliki din. Yang din kita berbicara, keamanan dan ketentraman itu merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tegaknya keamanan sebuah negeri ketika penduduk negeri tersebut mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Itulah hakikat kemerdekaan. Ketika hati kita masih dijajah, peribadatan yang kita serahkan bukan hanya untuk Allah, tetapi juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun negeri ini telah diumumkan merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, maka kita belum juga dikatakan merdeka kalau hati kita masih terpaut kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika melewati sebuah jalan, melakukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lainnya, orang yang merdeka, dia cukup membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian dia mematuhi peraturan lalu lintas. Dia menjaga kondisi mobilnya, ban mobilnya, dia berjalan. Itu orang yang merdeka. Tapi kalau orang yang masih terjajah, nyo sampai ada budu bawang putih lah motor mulai
harus najampi-jampi dari ulunyo dan ulun jihman, bahaya dari ini belum merdeka. Dia belum merdeka karena hatinya masih terpaut kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika melewati sebuah tempat, melewati sebuah hal yang dianggap ini tempat yang memiliki kelebihan, mesehan ada bulu peng bak tempatnya habis celaka. Mobil sudah lewat 500 meter, mundur ke belakang. Bahaya. Kalau kita tidak memberikan uang kepada pemilik tempat ini, habis kita di jalan. Ini saya katakan ini orang belum merdeka. Allah Subhanahu wa taala permisalkan di dalam sebuah ayat dalam Al-Qur'an. Tepatnya surat Az-Zumar ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala permisalkan dua orang laki-laki, yang satu laki-laki tersebut dimiliki oleh sekian tuannya. Iya, dan satu laki-laki hanya dimiliki oleh satu pemiliknya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, silahkan bayangkan seorang budak punya 5 orang tuannya. Nyoga belum kocok pak kampung deh. Yang satu suruh di kampung sana. Yang satu kamu jam sekarang tidur karena besok ada kerjaan lagi lain. Kalau kamu tidak tidur rawas kamu. Gimana kehidupannya? Merdeka atau tidak? Tidak merdeka. Karena banyak hal yang dia gantungkan dirinya kepada tuan-tuan yang sangat banyak tadi. Tapi kalau seandainya seorang budak yang dia dimiliki oleh seorang tuan saja, hidupnya akan lebih tenang. Dia tinggal menjalankan apa yang diinginkan oleh tuannya tadi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala permisalkan kehidupan orang yang merdeka dengan orang yang masih dijajah. Ketika seseorang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyerahkan hidupnya hanya untuk Allah. Dan demikian yang kita baca selalu dalam Al-Qur'an, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku, sembelihanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk makam alan, bukan untuk makam fulan, bukan untuk tempat keramat ini, bukan tempat keramat ini. Tidak. Tapi semua hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu, mungkin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di majelis di malam ini tidak pernah merasakan hidup di zaman penjajahan. Cuman saya bisa menyebutkan satu hal yang mungkin kondisi tersebut mengingatkan kita masa-masa penjajahan dulu. Bagaimana seseorang tidak pernah merasa merdeka, selalu dia merasa ditekan, ditindas. Iya. Kondisi sebagian orang ketika dia masuk ke dalam masjid dengan mendatangi tempat yang dianggap sebagai tempat keramat. Ya. Ketika dia datang di tempat yang dianggap sebagai tempat keramat, dia akan selalu berusaha agar bagaimana bisa menghadirkan kekhusyuan hatinya. Karena kecondongan dia kepada tempat tersebut, dialah yang akan bisa memberikan manfaat kepada saya. Dialah yang bisa menghilangkan mudarat kepada saya. Dan semakin hatinya bergantung kepada tempat tersebut, semakin hatinya bergantung kepada makhluk, maka dia diibaratkan seperti orang yang haus, dia minum minuman keras. Dia tidak akan pernah merasa kenyang. Semakin dia bergantung kepada selain Allah, semakin haus dia. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ketika ada seseorang yang dia memakai gelang, tali-tali, yang tali tersebut sudah dijampi-jampi, sudah dibaca-baca. Dia menginginkan dengan tali tersebut, dengan saya memasang tali ini bisa memberikan keamanan buat saya.
bisa menghilangkan mudarat dari saya. Mungkin zaman dahulu ketika di Aceh masih zaman sweeping, nyo mesti pakai nyo kalung nyo atau gelang nyo hang kenang sweeping, jaminan. Di kampung saya gitu ada. Saya berasal dari Sigli. Itu biasa dijual jimat-jimat. Ya, apakah bentuknya gelang, apakah bentuknya tulisan, disimpan di kantong, digantung di mobil, ya tidak kena sweeping. Ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inzi'a, copot kalung ini dari engkau. La yaziduka illa wahnan, dan tidaklah menambah ini kecuali kelemahan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin haus dia, semakin hidupnya tidak tentram, semakin hidupnya kacau. Dalam keadaan Belanda sudah pulang ke kampungnya, Jepang sudah berada di negerinya, gak ada orang menjajah di negeri ini satupun, tapi dia hidup dalam keadaan tidak ada ketenangan, selalu dalam keadaan was-was. Beda ketika seseorang bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda ketika seseorang hanya menyerahkan urusannya hanya kepada Allah. Dia yakin Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui apa yang paling terbaik untuk dia. Dia yakin Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Sesuatu yang kamu pikir itu baik buat kamu itu jelek untuk buat kamu. Atau sesuatu yang menurut kamu itu jelek tapi itu baik buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana keadaan Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, badanku sudah lemah, tulangku sudah rapuh, rambutku sudah memutih, istriku sudah tidak mungkin punya anak. Tetapi aku tidak pernah sedikit pun kecewa berdoa kepadamu, wahai Rabbku. Tidak pernah aku sedikit pun kecewa berdoa kepadamu, wahai Rabbku. Maka berikanlah kepadaku keturunan yang bisa mewarisi diriku. Ini kekuatan tauhid. Kekuatan ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau berdoanya bukan sekali. Bukan baru 1 tahun beliau berdoa, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. Tetapi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai beliau rambutnya sudah memutih, tulangnya sudah lemah, istrinya sudah gak mungkin punya anak. Tetapi beliau berkata, aku tidak pernah sedikit pun kecewa berdoa kepadamu, wahai Rabbku. Semakin seseorang menggantungkan hatinya kepada Allah, semakin dia akan merdeka. Tetapi ketika semakin seseorang itu menggantungkan hatinya kepada selain Allah, dia semakin terjajah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, izhad ma fi aidika ma fi aidin nas yuhibbukallah wa yuhibbukan nas. Merasa cukuplah engkau apa yang ada di tangan manusia, maka niscaya Allah akan mencintaimu dan manusia akan mencintaimu. Bapak dan ibu-ibu, bayangkan kalau seandainya hidup kita selalu kita gantungkan kepada orang lain. Gimana keadaan kita? Selalu kita dalam keadaan keluh kesah, selalu kita dalam keadaan galau, selalu kita tidak dalam keadaan ketenangan. Yang namanya manusia ketika kita berharap dari dia akan mengatakan kepada kita, wahai fulan, apa saja kebutuhan yang kamu butuhkan, ngomong sama saya akan berikan apapun yang kamu inginkan. Ini sifatnya manusia. Ketahuan suatu hari kita butuh sesuatu, nggak minta sama dia, marah-marah dia. Tetapi kalau seandainya kita terus meminta kepadanya, yang namanya manusia itu ada titik kebosanan. Walaupun dia sudah teriak-teriak sama antum tadi, minta sama saya nggak ada masalah. Berapapun, apapun kamu minta, saya akan berikan. Ya memang sebagai pemanis mulut. Tapi kalau terus kita minta, dia akan bosan. Dia akan jenuh. Karena dia manusia. Akan punya sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat kebosanan, sifat-sifat kejenuhan.
Dan sifat ini tidak dimiliki oleh Allah Rabbul Alamin ketika kita menggantungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang Allah tidak memberikan kepada kita apa yang kita minta hari ini. Iya, ketika hati kita gantungkan kepada Allah, kita akan selalu siap untuk menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan kepada kita. Dan sebagai penyempurna pembahasan kita di malam ini, karena di sore hari tadi saya membaca kisah salah seorang orang yang paling merdeka di muka bumi ini, Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang paling merdeka. Beliau termasuk dari nabi dari kalangan ulul azmi minar rasul. Karena memang kebetulan kita ini sudah masuk di bulan Dzulhijjah. Ada satu kisah yang mungkin yang tadi di pengajian sore ada sebagian tidak hadir. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat As-Saffat dari ayat ke-99 sampai ke ayat 110 perjuangan seorang yang merdeka yang dia membudakkan dirinya kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat As-Saffat ayat ke-103 atau 102. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunay inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu sekian lama kehadiran seorang anak di tengah-tengah kehidupan beliau. Allah memberikan kepada beliau rezeki seorang anak, umur beliau sudah 86 tahun. Luar biasa. Ketika Allah menganugerahkan kepada beliau seorang putra yang bernama Ismail, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya di tengah padang pasir yang itu disebut sebagai Mekah hari ini. Pergi beliau meninggalkan anaknya. Dan ini akhir pembahasan kita di sore hari. Dan kemudian ini inti daripada ayat yang kita bahas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'u sa'ya." Dan ketika Nabi Ismail pada waktu itu sudah berumur dengan umur sa'ya. Sa'ya disebutkan oleh para ulama tafsir umurnya 7 tahun. Ada sebagian ulama tafsir menyebutkan umurnya 12 tahun. Ada sebagian ulama tafsir menyebutkan dia sudah balik. Ada ulama tafsir menyebutkan dia ini sudah bisa membantu orang tuanya bekerja. Dan di antara semua pendapat-pendapat yang saya sebutkan tadi tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita mau jujur ya, berapa umur anak-anak yang paling bapak-bapak dan ibu-ibu sukai? Kalau dia masih bayi, masih umur 1 tahun, 2 tahun, repot nggak? Repot kan? Beol di dalam celana, kencing dalam celana, suka nangis, tidak bisa mandiri, sulit. Tapi kalau umur dia sudah di atas 20 tahun, ibu-ibu terkhusus sudah mulai was-was. Nyawan ulung teater kayak debi dari rumah kayak lamar le, ya dilamar oleh suaminya. Ya, ini anak laki-laki saya akan dinikahkan dengan perempuan yang lain. Nah, saya takut nanti istrinya tidak baik, dia benci dengan saya. Sudah mulai was-was ibu-ibu dengan segala pikiran-pikiran yang saya sebutkan tadi. Namun anak umur 7 tahun sampai 12 tahun, ini adalah umur-umur yang anak itu sudah mandiri, sudah bisa bantu orang tua, tidak ingin jauh dari orang tua. Ya atau tidak? Nah, di tengah-tengah Nabi Ibrahim ya mendapatkan kenikmatan yang sudah beliau tunggu puluhan tahun. Nah, kalau seandainya umur lahirnya Ismail 86 tahun dan kemudian umur Ismail pada waktu itu sudah 13 tahun, berarti berapa umur beliau pada saat itu? 99 tahun. Kemudian tiba-tiba di tengah kebahagiaan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau melihat dalam mimpi beliau untuk menyembelih anaknya. Bapak dan ibu bisa bayangkan kan?
anak disuruh sembelih. Nabi Ibrahim tidak pernah berkata seperti yang saya sebutkan di sore tadi. Ini bukan satu ujian yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim. Beliau telah melewati ujian-ujian yang sangat banyak. Sebelumnya beliau hendak dilempar ke dalam api dan Allah selamatkan beliau. Kemudian disuruh suruh hijrah, pergi ke negeri Syam. Dari negeri Syam disuruh hijrah lagi ke Mekah. Setelah beliau punya anak, disuruh pergi meninggalkan istri dan anaknya di tengah padang pasir. Terus bertubi-tubi ujian yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Orang yang merdeka tidak pernah berkeluh kesah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nabi Ibrahim tidak pernah mengeluh. Nabi Ibrahim tidak berkata, "Ya Allah, lum katuha, ya Allah, makan nunjuk ujian sabe, ya Allah. Saya sudah sangat banyak melakukan ketaatan kepadamu, ya Allah. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sering hadir pengajian, saya berzikir, saya sholat malam, saya tahajud, saya membantu fakir miskin. Kenapa engkau uji saya terus menerus, ya Allah?" Orang yang merdeka tidak akan pernah berucap ucapan yang seperti ini. Orang yang merdeka, yang dia sadar sebagai hambanya Allah, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan dia mengerti Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang diinginkan oleh Allah itu semua adalah kebaikan. Walaupun terkadang dengan kacamata kita itu adalah sebuah kekurangan, tapi itu adalah kesempurnaan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sehingga tidak pernah berkeluh kesah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita hidup di dunia ini, terlebih orang-orang yang beriman, pasti akan terus diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Hasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa liya'lamanna al-kadhibin." Apakah manusia menyangka mereka ditinggalkan begitu saja untuk mengucapkan kalimat keimanan dalam keadaan mereka tidak diuji, dalam keadaan mereka tidak dicoba? Tidak, mereka akan diuji. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan siapa di antara kita yang jujur dengan keimanannya dan siapa pula di antara kita yang bohong dengan keimanannya. Kalau hari ini kita mudah untuk pergi ke masjid, kalau hari ini ibu-ibu mudah untuk melangkah kaki menuju pengajian, karena mungkin hari ini kita tidak punya masalah, sedang tidak ada sesuatu yang kita rasakan kekurangan apapun. Ini belum tentu seseorang itu jujur dengan keimanannya. Tapi kapan dia dianggap sebagai orang yang jujur dengan keimanannya? Ketika Allah menguji dan mencoba kita. Apakah Allah memberikan kepada kita sakit? Apakah misalnya usaha kita bangkrut? Ataukah misal kerabat kita ada yang meninggal? Ataukah mungkin rumah kita terbakar? Disinilah kita bisa melihat kejujuran keimanan kita. Semakin seseorang diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang jujur keimanannya kepada Allah, dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia jadikan itu sebagai sarana untuk dia mengintrospeksi diri. Bukan justru dia bersuudzon kepada Allah, bukan justru dia berprasangka jelek kepada Allah, bukan justru dia menjauhkan dirinya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencoba Nabi Adam alaihissalam, ya, diturunkan dari surga, dari tempat yang paling tinggi nikmatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an? Doa Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami. Kalau seandainya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, wahai Rabb kami, maka kami akan termasuk dari orang-orang yang merugi.
Nabi Adam beliau tidak berbuat dosa. Kata Al-Imam Nawawi, beliau lupa Allah Subhanahu wa taala melarang beliau makan buah yang ada dalam surga tersebut. Bukan karena kesengajaan. Disebutkan oleh Imam Nawawi, saya tegaskan kembali, karena beliau lupa. Tetapi ketika beliau diuji dan dicoba oleh Allah, diturunkan dari tempat yang nikmat kepada tempat yang penuh dengan ujian dan cobaan. Akhirnya dicoba nggak Nabi Adam alaihissalam? Dicoba. Tapi beliau jadikan itu sebagai tempat atau sebagai jalan untuk beliau introspeksi diri. Ya, beliau menganggap diri beliau ini punya banyak dosa. Beliau menganggap diri beliau ini banyak kesalahan, banyak kekeliruan, banyak kezaliman, sehingga dia meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menganggap kita lebih suci dari Nabi Adam? Apakah kita menganggap kita ini lebih hebat dari Nabi Adam? Apakah kita menganggap diri kita ini sudah lebih dapat jaminan dibandingkan Nabi Adam? Ketika sedikit Allah menguji dan mencoba kita, yang mungkin itu dikarenakan dosa dan maksiat yang kita lakukan, tetapi kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan musibah di atas musibah. Ini menunjukkan orang seperti ini belum merdeka, walaupun negara ini telah diumumkan kemerdekaannya. Kisah yang kedua, ketika Nabi Yunus alaihissalam diuji dan dicoba oleh Allah, ditelan oleh ikan yang kemudian dibawa ke tengah lautan. Ini ujian, ini cobaan. Semakin diuji, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Engkau ya Allah, dan Maha suci dirimu ya Allah, dan saya termasuk orang-orang yang zalim. Ini orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Semakin diuji, semakin dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah akan dikekalkan kemerdekaan baginya. Semakin dia menggantungkan diri kepada Allah, semakin kuat keamanan yang akan Allah berikan kepadanya. Dan juga Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim tidak berkata ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, beliau tidak pernah berkata, oh mungkin maksudnya hewan peliharaan anak saya disuruh sembelih. Ane dah mengakai anu itu sembelih, ane dah mengakai sagaya. Jadi maksudnya hewan peliharaan anak saya. Itu maksudnya disuruh sembelih, bukan anak saya disuruh sembelih. Gak ada Nabi Ibrahim beragama dengan model seperti ini. Mentakwil sana, mentakwil sini, menafsirkan ke sana, menafsirkan ke sini. Apa yang tidak diinginkan oleh Allah dan apa yang tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita jangan menjadi pembuka jalan bagi orang-orang liberal untuk mereka menghancurkan agama Allah, untuk menghancurkan Islam. Jangan kita jadi pembuka pintu buat mereka. Apa maksudnya? Orang-orang liberal hari ini menggunakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk membenarkan kesesatannya dengan dalih setiap orang bebas untuk memahami Al-Qur'an, memahami sunnah dengan akal-akalnya, dengan interpretasinya masing-masing, dan tidak boleh disalahkan. Jangan sampai kita menjadi pembuka jalan buat mereka. Hari ini orang-orang liberal, ya, ini merupakan kemerdekaan yang mereka inginkan, tapi kemerdekaan yang bablas, sehingga mereka memperbudakkan diri mereka kepada hawa nafsu mereka. Dia bawa hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah Subhanahu wa taala itu indah dan menyukai yang indah-indah. Bapak dan ibu-ibu, ada seorang ibu, dia memakai baju yang serba gelap, yang kemudian menutupi seluruh anggota tubuhnya. Yang satu lagi, seorang wanita dengan rambut pirang, dengan alis yang palsu, dengan make up yang begitu tebal, dengan pakaian yang berbentuk biola. Mana yang lebih indah?
Mana yang lebih indah? Indah yang pertama atau indah yang kedua? Hah? Yang pertama lebih indah. Yang pakai gelap-gelap. Ya, perempuan disuruh pakai pakaian yang gelap-gelap atau dipakai pakaian yang lebar-lebar supaya tidak menampakkan keindahannya. Jadi lucu kalau mengatakan yang pertama indah. Tapi yang indah yang kemana? Yang kedua lah yang indah. Yang pertama gimana indahnya? Bajunya sama semua, nggak indah. Yang indah tuh kedua, ya nggak? Kita bicara definisi indah loh ya. Kita belum berbicara mana yang baik dan mana yang bagus. Jelas yang pertama lebih bagus. Tapi pembahasan kita mana yang paling indah? Yang kedua. Rasulullah mengatakan apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka yang indah-indah. Iya. Mereka menggunakan hadis Nabi karena kita membuka jalan tadi. Setiap orang bebas untuk menginterpretasi sendiri mana ayat Al-Quran dan mana hadis, bebas. Jangan saling menyalahkan, jangan saling mengkoreksi. Semua orang punya kebebasan untuk berpikir. Orang punya akal. Nah, akalnya seperti itu. Jadi perempuan yang seksi itu dibolehkan dalam agama Islam. Ini dalilnya. Bahaya nggak? Bahaya atau enggak? Bahaya. Jadi kita jangan sampai membuka peluang kepada mereka. Ya. Kedua, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, khairukum man anfaqum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Ini hadisnya hadis sahih. Nah, kalau seandainya ada orang kafir tetapi bangun masjid, memberangkatkan jamaah, memberangkatkan imam-imam pergi umroh, membantu orang-orang miskin, ya, suka membantu manusia. Banyak manfaat dari dia lakukan kepada manusia, tapi dia kafir. Ada satu lagi muslim, tetapi bejat, ya, nggak pernah membantu manusia, selalu merusakkan manusia. Mana yang lebih baik? Khairukum man anfaqum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Mana yang lebih baik? Pertama, antum melihat bagaimana mereka menggunakan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita jangan sampai pembuka jalan untuk mereka yang kemudian mereka bebas untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah semaunya mereka. Nah, apa solusinya? Solusinya di dalam memahami kebenaran, dalam memahami Al-Quran dan memahami As-Sunnah, kita sudah harus ada standarnya. Apa standarnya? Standarnya adalah pemahaman dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para tabiin dan para tabiut tabiin. Ini standar kebenaran. Di luar daripada ini sebuah adalah kekeliruan. Dan standar yang saya sebutkan ini dikuatkan dengan dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Quran dan Sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, "Wa may yushakkikir Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang seseorang durhaka kepada Allah setelah datang kepadanya petunjuk dan dia mengikuti selain daripada jalannya kaum mukminin, ditafsirkan oleh Imam Syafi'i, selain daripada jalan kaum mukminin ada selain daripada jalannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam, atau kami akan palingkan mereka kemana mereka berpaling, dan kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Ini dalil qat'i yang menunjukkan pemahaman agama itu tidak boleh menyelisih standar yang datang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau seandainya engkau beriman sebagaimana mereka beriman, niscaya kamu akan mendapatkan petunjuk. Siapa yang diinginkan mereka itu? Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini standar kebenaran. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah ketika berdiskusi dengan orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah, Imam Ahmad rahimahullah berkata, ya, apakah yang kau serukan ini Al-Quran itu makhluk pernah diajarkan oleh Nabi? Kalau seandainya tidak pernah diajarkan oleh Nabi, apakah pernah diajarkan oleh Abu Bakar? Pernah diajarkan oleh Umar? Pernah diajarkan oleh Utsman? Pernah diajarkan tidak oleh Ali? Nah, kalau seandainya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan sebelumnya Rasulullah tidak pernah mengajarkan perkara ini kepada engkau, maka ada dua hal bagimu. Yang pertama, kata Imam Ahmad, kalau seandainya mereka diam dalam masalah ini, mereka tidak pernah mengajak manusia dengan apa yang kau ajak sekarang ini, kenapa kau mengajak manusia kepada apa yang tidak pernah diajak oleh Rasul? Kenapa engkau berbicara sesuatu yang tidak pernah Rasulullah dan sahabatnya berbicara? Atau kemungkinan yang kedua, engkau mengetahui tentang perkara agama ini sementara Rasulullah tidak mengetahuinya. Maka ini sesuatu yang gak mungkin. Bagaimana mungkin agama diturunkan kepada Rasul, diajarkan kepada para sahabat, tidak diketahui oleh laki-laki ini? Kata Imam Ahmad, luka ibnu luka, celaka engkau. Begitu celakanya engkau. Syahidnya, bagaimana Imam Ahmad mengikat pemahaman ini dengan apa yang datang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Imam Ahmad mengatakan, usulu sunnah indana tamasuk bimakana alaihi ashabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pondasi sunnah di sisi kami berpegang teguh dengan apa yang datang dari sahabat Nabi. Dan saya tutup, dan ini daripada mana yang kedua, dari mana hurriyah, dari mana kemerdekaan seseorang ketika dia menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di atas pemahaman para sahabat Nabi di dalam dia menjalankan agama ini dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Itulah hakikat kemerdekaan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin karena sudah ada, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri. Ada sambung lagi nanti. Nah, pada Isya mungkin ada tanya jawab, bisa ditulis di kertas, dan mungkin saya akan sambung 5 menit atau 10 menit dari kisah Nabi Ibrahim ketika menyembelih Ismail alaihi salam. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menceritakan apa yang beliau lihat dalam mimpi beliau untuk menyembelih anaknya, beliau tidak berusaha untuk melepaskan diri dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Beliau fahami sesuatu itu secara hukum asal, secara zahirnya. Zahir Allah mengatakan menyembelih anak, itu yang beliau lakukan. Karena memang terkadang sesuatu perkara dalam agama ini tidak masuk akal kita. Tetapi bagaimana kita berusaha akal yang kita punya ini kita tunduk dan patuh terhadap apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Lau kana din bi ra'yi." Kalau seandainya agama ini dengan akal, maka niscaya ketika mengusap khuf. Jadi kalau kita memakai sepatu khuf yang dia menutupi mata kaki, itu boleh kita usap di atasnya. Kata Ali, kalau seandainya agama itu dengan akal, maka secara akal ketika kita mengusap khuf, yang dibersihkan di mana? Di atasnya atau di bawahnya? Di bawahnya secara akal. Tapi kata Ali dibasuh justru di atasnya.
Ya, inilah jalannya para nabi, inilah jalan para rasul, memahami sesuatu secara hukum asal dengan zahirnya sampai dia mendapatkan dalil yang lain dari Al-Quran dan Sunnah bahwasanya ini tidak diinginkan secara zahirnya. Misalnya, Allah katakan dalam Quran, "Idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim." Apabila kamu telah membaca Al-Quran, kan begitu artinya. Idza qara'ta, ya, idza qara'ta fi'il madhi ma yadullu al-mudhi, apa yang menunjukkan terhadap telah lalu. Maka hendaknya engkau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi dari zahir ayat ini setelah kita baca Al-Quran selesai, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sudah tutup Quran, itu pergi. Itu zahir ayatnya demikian. Iya, namun di sana datang hadis, riwayat-riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mempraktekkan ayat tadi, maksudnya idza qara'ta, ya, ketika hendak engkau membaca Al-Quran. Loh, kenapa ditakwil? Kita tidak mentakwil kecuali di sana datang nas yang lainnya yang mengatakan ayat ini atau hadis ini maknanya adalah ini. Dari hadis, bukan dari akal kita. Dan datang riwayat-riwayat dari Nabi ketika beliau membaca Al-Quran, beliau memulai dengan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Iya. Dan selanjutnya, seperti yang saya sebutkan tadi, ini sebuah kebahagiaan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Nabi Ibrahim dengan ujian. Apakah beliau lebih memilih anak beliau atau beliau lebih memilih kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini diperhadapkan dengan dua hal yang sangat berat. Ya, ini diperhadapkan dengan sesuatu yang sangat berat. Antara anak yang sudah ditunggu berpuluh-puluh tahun dengan perintah Allah. Mana yang mau dipilih? Berat loh, Ibu, Bapak-bapak. Kita jangankan menyembelih anak, ya, ini berkurban. Nyo berkurban tentang hukumnya sunnah yang paling kuat. Ya, sunnah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi untuk mengetahui sunnah supaya tidak berkurban. Berapa sih seekor kambing? Ya, mungkin 2 juta sudah dapat seekor kambing. Ya, kambing minimal umurnya 1 tahun sudah bisa disembelih. 2 juta. Nah, 2 juta dari kambing yang kita sembelih itu bisa setengahnya kita makan. Atau mengikuti mazhab Syafi'iyah, sepertiga kita makan, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga kita bagi-bagi. Atau pendapat yang lain boleh dimakan semua. Al-muhim boleh dia makan. Mau sepertiga atau kamu semuanya. Ya, walaupun lebih afdal bisa dibagi-bagi seperti yang disebutkan dalam mazhab Syafi'iyah. Boleh dia makan sendiri, boleh dia sate, boleh dia kasih untuk keluarganya. Masih fikir? Ini hukum sunnah sampai wajib. Mana ada syah, ada pegang. Kemudian kita mengaku orang yang paling mengikuti Nabi, paling mengikuti sunnah Rasulullah. Nabi Ibrahim beliau korbankan sesuatu yang paling beliau cintai, anak beliau. Beliau umurnya sudah 90 tahun, nggak mikirin macam-macam. Nggak mikirin rumah, nggak mikirin ini, nggak mikirin itu. Harta yang paling berharga, putra beliau ini. Nah, sesuatu yang paling berharga Allah tuntut. Allah ingin melihat, menampakkan Nabi Ibrahim itu lebih cinta kepada apa yang Allah berikan dari anak tadi. Apakah melalaikan beliau dari perintah Allah? Ternyata Nabi Ibrahim menunjukkan, saya inilah orang yang merdeka. Saya bukan orang yang dibudakkan oleh istri saya. Saya bukan orang yang dibudak oleh anak saya sehingga saya ikut kemauan mereka. Tidak. Kemauan Allah, keinginan Allah yang pertama yang harus saya lakukan. Beliau buktikan sebagai orang yang merdeka, yang menghambakan dirinya hanya kepada Allah. Nah, inilah pelajaran yang kita petik. Jangan sampai kita bekerja di sebuah pekerjaan yang gajinya mungkin semuanya 1,5 juta. Ya, kita rela meninggalkan sholat. Boleh kamu kerja tempat saya, tapi tidak boleh sholat ke masjid. Sholatnya di kantor. Kapan ada kosong kerja, baru sholat. Kalau tidak boleh sholat. Berapa gajinya? 1,5 juta. Ini belum hal-hal yang besar yang dituntut kepada kita untuk mengorbankan sesuatu yang kita miliki. Baru gaji 1,5 juta. Kita siap untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru. Tapi ini pelajaran buat kita bagaimana Nabi Ibrahim lebih memilih apa yang diinginkan oleh Allah daripada cuma mengikuti perasaan beliau. Kemudian beliau utarakan kepada anak beliau. Antum melihat bagaimana seorang anak yang saleh yang selalu menghibur orang tuanya ketika orang tuanya
dalam keadaan apa? Ujian berat. Kata anaknya dengan tegas, if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, lakukanlah apapun yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan engkau akan mendapatkan aku termasuk dari orang-orang yang bersabar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bahagianya seorang bapak mendapatkan seorang anak di tengah-tengah dia dalam keadaan ujian yang sangat besar, dia membantu orang tuanya untuk semakin dekat dengan Allah. Inilah yang kita harapkan dalam rumah tangga kita. Inilah yang kita harapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa mendidik seorang anak yang selalu bisa membantu bapaknya, membantu ibunya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya tidak mungkin bisa terjadi begitu saja. Ini tidak mungkin terjadi bin salabin langsung jadi anak yang saleh. Butuh usaha dari kita. Butuh perjuangan dari kita. Butuh waktu yang lebih kita berikan untuk anak-anak kita. Bagaimana mereka menjadi anak yang saleh. Bagaimana mereka menjadi anak yang taat kepada Allah, yang patuh dengan orang tuanya. Butuh usaha. Nggak mungkin yang punya usaha, punya bisnis saja, toko harus dijaga. Ya harus diatur, dimanage dengan cara yang paling baik sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. Masa anak harus sesuatu yang berharga tidak bisa dimanage? Ya kemudian dilepas begitu saja. Terkadang mama ya segala maghrib belum kameng kayak walang gerupuh, pumano kayak walang gerupuh. Ingat dia ayamnya semuanya diingat. Anaknya sudah jam 10 malam belum pulang ke rumah, nggak pernah ditanya. Terkadang bukan hanya anak laki-laki, anak perempuan. Anak perempuan jam 10 malam diantar sama cowoknya, mamanya sambut, oh royo, punan apa aja, masya Allah. Ibu-ibu seperti ini hari ini sekarang. Ya senang ketika anaknya berbuat hal yang seperti ini. Tapi ayam, kambing, bebek nggak pulang, katu sama. Oleh kambing ane wowo nyoho ija, nyo karap megang. Karap mulut, manok si kau pere ke kubang ku mulut kagak ada yang manok. Subhanallah. Ini sesuatu yang akan menjadi bencana buat kita. Tidak di dunia, di akhirat akan Allah minta pertanggungjawaban. Disebutkan oleh para ulama tafsir. Ketika Nabi Ibrahim, falamma aslama wa talahu lil jabin. Ketika keduanya saling berhadap-hadapan. Anda bisa bayangkan ya, kondisi pada waktu itu anak satu-satunya. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu punya anak 10 orang disuruh sembelih satu, kira-kira gimana? Satu saya disuruh sembelih, 10 punya anak, mau? Nggak ada yang mau, walaupun anaknya cacat, walaupun anaknya misalnya idiot, nggak mau dia sembelih anaknya. Ya ini ketika Nabi Ibrahim saling berhadapan dengan anaknya. Anaknya berkata, "Ya bapakku, ikat aku kuat-kuat. Jangan sampai ketika engkau menyembelihku aku melawan ya bapakku. Dan jauhkan pakaianmu dari darahku, jangan sampai ibuku melihat ada tetesan darah di bajumu." Subhanallah. Ini anak umurnya masih puluhan tahun, antara 7 tahun sampai 12 tahun, tapi memiliki akal yang begitu cerdas, memiliki akal yang begitu pintar. Kenapa? Didikan orang tua tadi. Subhanallah. Ini kondisi yang berat. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa dokter. Dokter kalau dia dokter bedah, mau bedah apa saja itu kayak kita potong bawang. Pernah lihat begini ya video-video pembedahan? Tetapi beberapa dokter saya diskusi sama mereka, untuk sunat anaknya sendiri nggak kuat mereka. Cuman potong ujungnya nggak kuat. Disuruh orang lain yang sunatin. Nggak kuat. Asli, ada dokter sini. Hah? Nggak kuat dia sunatin anaknya sendiri. Padahal cuma ujungnya saya dipotong, selesai. Ini ujian berat. Tapi Nabi Ibrahim tidaklah kemudian mengurungkan itu semua dengan perasaan beliau. Beliau menyembelih. Tiba-tiba datang malaikat Jibril mendatangkan seekor kibas yang sangat besar. Ya, kemudian Allah mengatakan wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami balas bagi orang-orang yang mereka berbuat baik. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada saat itu, pengorbanan yang begitu besar menjadi syariat sampai detik ini dan sampai yaumul qiyamah. Semua orang yang menyembelih hewan kurban hari ini di seluruh dunia
dari semenjak Nabi Ibrahim berjuang mengorbankan anak sendiri untuk menjalankan perintah Allah, itu semuanya akan mengalir pahalanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan sebenarnya banyak faedah-faedah yang disebutkan oleh para ulama kita di dalam ibrah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melanjutkan membaca dari surat As-Saffat sampai ke dari surat As-Saffat ayat ke-99 sampai ke 110. Karena diantara faedah kita mempelajari kehidupan para nabi dan para rasul, itu semakin mengokohkan kita di atas agama yang suci ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan demikianlah kami kisahkan kepada engkau dari kisah-kisah para nabi dan para rasul yang dengannya kami ingin mengokohkan hatimu. Apa yang kita korbankan hari ini ternyata gak sebanding dengan apa yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim, sehingga kita tahu diri. Ya, nyo masjid nyo nak bantu lelong orang pegat 22 meter pondasi. Masya Allah, diekspos ngomong sana ngomong kemari. Nah, ketika kita membaca ini, wah, tidak ada apa-apanya saya dibandingkan Nabi Ibrahim. Saya ini Masya Allah sabar sekali, setiap ujian sabar. Kita lihat bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim bertubi-tubi mendapatkan ujian. Ya, ternyata nggak ada 1/10-nya ujian yang kita dapatkan. Sehingga kita tahu diri nggak menjadi orang yang sombong, yang bangga dengan amalannya, yang bangga dengan ilmunya, yang bangga dengan pengorbanannya. Ya, nah kalau kita hanya seperti barak kodok dalam tempurung, kita akan menganggap diri kita sudah hebat sekali. Nah, supaya kita tahu diri, bagaimana kadar kita di dalam agama ini, dalam perjuangan ya sebagai bentuk kecintaan kepada Allah, kita baca kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah para rasul tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Saya akan membaca beberapa soal yang telah ditulis di kertas, tentunya sebatas dengan kemampuan yang saya ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sholat berjamaah sedang kita laksanakan, tiba-tiba terjadi gempa, kebakaran, ya, kontak senjata. Apa yang mesti imam makmum melakukan? Meneruskan atau membatalkan sholat? Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari kisah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Pada waktu itu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu menyolati manusia di salat Isya membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah beliau baca. Kemudian ada salah seorang dari makmum yang mengikuti salat di belakang Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya, dia keluar dari salatnya. Kemudian dia salat sendiri. Dia salat sendiri. Iya. Nah, orang-orang mengatakan dia ini munafik. Keluar dari salat, dia munafik. Kemudian laki-laki yang keluar dari salat ini dia mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Mu'ad bin Jabal telah menyolati kami dengan salat yang sangat panjang. Sementara kami ini adalah pengembala unta. Kami sangat lelah bekerja. Ya, karena unta itu kalau minumnya sangat banyak. Capek mengurusi unta. Iya. Kemudian Nabi SAW mendengar laporan dari laki-laki ini, dari sahabat ini. Beliau tidak sama sekali menyalahkan perbuatannya dia keluar dari sholat. Kalau seandainya perbuatan sahabat ini adalah perbuatan yang salah, maka tidak boleh bagi Nabi SAW mengakhirkan penjelasan di mana di situ dibutuhkan penjelasan. Nah, tidak boleh. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaikum min rabbikum wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Rabbmu kepadamu. Kalau seandainya engkau tidak menyampaikannya, maka engkau tidak menyampaikan risalah dari Allah. Sehingga takhirul bayan li waqtil hajah la yajuz li Rasulillah. Mengakhirkan penjelasan di mana di situ dibutuhkan penjelasan tidak boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan Nabi mendiamkan perbuatan sahabat ini yang keluar di tengah-tengah dia sedang sholat dengan alasan capek dan sholatnya terlalu panjang. Dan Imam Nawawi dan para ulama yang lainnya mengatakan bolehnya seseorang keluar dari sholatnya ketika dalam kondisi-kondisi yang memang sangat butuh dia keluar.
Dan justru Nabi SAW berkhutbah pada waktu itu. Beliau sampai-sampai memarahi Mu'ad, tafattana anta ya Mu'ad. Kamu ini telah berbuat fitnah wahai Mu'ad. Kalau kamu ingin salat, maka salatlah dengan salat yang ringan. Karena di belakangmu ada orang memiliki hajat, ada orang tua, ada wanita, ada anak-anak. Justru Mu'adnya yang ditegur oleh Nabi SAW. Apa faedah fiqhiyah yang bisa kita ambil? Sekarang kondisi ketika terjadi gempa. Kalau seandainya orang memprediksi gempa yang begitu kuat akan membuat roboh bangunan yang kemudian bisa dipastikan akan melukainya atau akan membuat dia mati, mana yang lebih memungkinkan untuk dia keluar untuk menyelamatkan nyawanya atau hanya sebatas karena capek? Mana yang lebih pantas untuk keluar dari sholat? Tentunya kondisi dan keadaan yang bisa menghilangkan nyawanya. Perkara cuman sekedar capek dan lelah dia mengurusi unta, dibolehkan dan dibenarkan dalam syariat Islam, apalagi sesuatu yang apa? Yang bisa merusak atau mengganggu dari nyawanya. Ya, dan dari video-video yang saya lihat itu gempanya lumayan kencang. Dan banyak masjid-masjid yang roboh pada waktu itu. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini imam membubarkan salat. Menjaga nyawa itu lebih penting daripada segalanya. Faham ya? Nah, apalagi sholat bisa dilakukan di luar karena waktunya masih panjang. Waktunya masih panjang. Ini kondisinya. Tapi kalau gempa sekali, ya sudah dia lanjut sholatnya, tidak perlu dia keluar. Jelas? Ini yang pertama. Dalil yang kedua, kita ketahui Amr bin Yasir radhiyallahu taala anhu pernah beliau mengucapkan kalimat kekufuran karena terpaksa. Wa ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran dan hatinya penuh dengan masih dalam keadaan iman. Syaratnya apa? Mukroh, dipaksa. Ini leher pisau sudah di leher misalnya, ucapkan kalimat kekufuran. Diancam untuk dibunuh. Kalau dia tidak mengucapkan kalimat kekufuran, dia akan mati. Dan dalam kondisi seperti ini, boleh bagi dia mengucapkan kalimat kekufuran. Paham ya? Ini kaidahnya. Tapi kalau seandainya awas ya, kalau kamu nggak mengucapkan kalimat kekufuran, saya bunuh kamu besok. Ya dari sekarang sampai besok bisa lari ke Amerika dia sudah. Pembahasannya pisau sudah di leher. Nah sekarang mana yang lebih ringan? Seseorang keluar dari sholatnya dalam kondisi ditakutkan nyawanya itu bisa hilang atau mengucapkan kalimat kekufuran? Mana yang lebih ringan? Tentunya lebih ringan keluar dari sholat. Mafhum di sini sisi pendalilannya jelas ya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita ketika kita sedang sholat, kita melihat misalnya ular, melihat kalajengking, boleh kita pukul, boleh kita memukulnya. Ini dalam kondisi belum tentu ular tersebut menyakiti kita atau tidak. Yang jelas kapan kita melihat benda-benda hewan-hewan yang seperti itu, boleh kita pukul dalam sholat kita. Nah, apalagi kalau seandainya itu bisa apa? Menghilangkan nyawa kita. Mafhum di sini? Nah, sehingga wallahu taala alam bisawab, imam itu harus keluar, apalagi dengan kondisi yang saya sebutkan tadi, bisa dipastikan ini gempanya akan merobohkan masjid tersebut. Dia keluar. Ya, karena menjaga dari nyawa itu lebih penting. Iya, jelas ya? Dan bukankah Nabi SAW ya ketika dalam keadaan para ulama menyebutkan ketika kita dalam keadaan perang dalam sholat itu kita bisa sholat dalam keadaan bagaimanapun. Ya nggak bisa orang sholat Allahu Akbar ini musuh lagi sedang di depan ini ditebas kita sudah. Tapi kita boleh sholat dalam keadaan bagaimanapun dan kita sambil memenggal musuh ini ketika waktu sholat sudah mau habis. Tapi kalau seandainya waktu sholat itu masih panjang, ya sudah dia selesaikan permasalahannya. Baru nanti setelahnya dia sholat. Jelas ya? Saya mau bertanya apa yang harus dilakukan oleh seorang anak ketika orang tuanya menginginkan anak perempuan bekerja keluar kota, sedangkan anaknya sendiri ingin berbakti kepada orang tuanya sebelum menikah. Menginginkan anak perempuannya bekerja di luar kota. Nah, secara hukum asal, wanita itu dia tinggal di rumah mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Waqarna fi buyutikunna." Hendaknya mereka tinggal di rumah-rumah mereka.
Karena semakin sering perempuan itu keluar dari rumahnya, maka itu akan semakin membuat fitnah bagi kaum laki-laki. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, wattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna ma ahlaka kana qablakum fin nisa. Takutlah kamu dengan fitnah dunia dan takutlah kamu dengan fitnah wanita. Karena sesungguhnya perkara yang paling menghancurkan umat-umat yang terdahululah fitnah wanita. Di zaman Rasulullah atau ketika Rasulullah SAW pernah beliau keluar dari rumah beliau dan tanpa sengaja terlihat seorang wanita. Antum tahu, bisa paham bagaimana keadaan dan kondisi wanita di zaman Rasul SAW. Ya, tanpa sengaja Rasulullah melihat seorang wanita, kemudian beliau pulang dan mendatangi istrinya satu persatu. Ya, maksudnya beliau berhubungan badan dengan istrinya. Melihat seorang wanita tanpa sengaja. Nah, bagaimana sekarang wanita-wanita berkeliaran di rumah, berkeliaran di jalan dengan pakaian yang menampakkan auratnya atau membentuk auratnya? Tidakkah ini bukan memberikan fitnah dan ujian bagi kaum laki-laki? Nah, kalau seandainya ada yang mengatakan, wah kamu saja yang ngeres. Ini bukan masalah ngeres tidak ngeres, ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini masalah kejantanan. Yang namanya laki-laki kalau lihat perempuan terfitnah atau enggak? Yo Pak Ustadz, saya nggak terfitnah. Ente masa lihat perempuan nggak terfitnah, gimana coba? Normal nggak sih? Hah? Nggak mungkin. Laki-laki normal itu pasti dia akan terfitnah melihat seorang wanita. Nabi, manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Tidak ada orang yang paling bertakwa dibandingkan beliau. Tidak ada orang yang paling taat dibandingkan beliau. Nggak ada satupun di muka bumi ini. Tetapi apa? Karena kesempurnaan seorang laki-laki, melihat wanita itu menjadi fitnah buat dirinya. Begitu juga Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Walaqad hamma biha. Nabi Yusuf ketika melihat Imratul Aziz, hamma biha, ada keinginan. Ini bukan keinginan untuk berzina ya, tapi disebut oleh para ulama tafsir, keinginan yang itu tabiat seorang laki-laki ketika melihat seorang wanita yang di depannya itu bisa membuat apa? Sesuatu padanya. Ini Nabi loh, ini Rasul. Ya, ini bukan masalah ya kamu ini ngeres atau tidak ngeres, ini masalah kejantanan, kesempurnaan seorang laki-laki. Ya kamu seharusnya ya jangan pikiran macam-macam. Jadi logikanya seperti ini. Bapak-bapak punya uang misalnya, uangnya 100 juta rupiah. Berharga nggak uang ini? Sangat berharga. Kemudian uangnya digantung di pagar rumah. Bisa dipastikan hilang atau enggak? Hah? Hilang. Besok datang ke polisi, Pak polisi, saya hilang uang. Berapa? 100 juta. Masya Allah, banyak sekali. Di mana kamu taruh uangnya? Di pagar rumah. Waduh Pak, Bapak salah datang ini. Bukan ke sini, Bapak ke rumah sakit jiwa datang ke sana. Apa maksudnya? Maksudnya bapak-bapak dan ibu-ibu, yang namanya perempuan itu apa? Terfitnah. Pasti setiap orang yang normal melihat wanita itu pasti akan terfitnah. Jadi bukan masalah dia ngeres atau nggak ngeres, tapi masalah ini adalah apa? Apa yang saya sebutkan tadi. Iya. Selanjutnya, ya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, wanita yang paling baik di muka bumi ini siapa diantaranya? Siapa? Aisyah. Selain Aisyah, putri Nabi SAW, Fatimah. Beliau akan menjadi sayyidah, pemimpin wanita di dalam surga. Apa kerjanya beliau di dunia ini? Kerja beliau di dunia ini mengurusi Ali, mengurusi anak-anaknya. Ini tugasnya, ini kerjanya. Dalilnya, pada waktu itu Fatimah mengadu kepada baginda Rasul SAW, ya Rasulullah, tolong carikan kepada saya seorang pembantu, karena banyak pekerjaan yang tidak mampu saya lakukan. Saya butuh orang yang membantu saya untuk bekerja. Ini tugasnya. Ya, kemudian kata Rasulullah, wahai Fatimah, maukah kutunjukkan kepada engkau sesuatu yang lebih baik daripada itu? Engkau berzikir sebelum tidurmu, dan engkau akan mendapatkan kekuatan yang sama kekuatan tersebut seperti engkau punya teman untuk membantu kerjamu. Ini pekerjaan wanita putri Rasulullah. Putrinya Rasulullah. Ya, putri manusia yang paling terbaik di muka bumi ini, dan akan menjadi pemimpin wanita dalam surga. Kerjanya nyuci baju suami,
Kerjanya masakin untuk suami, kerjanya membantu mendidik anak-anaknya, ini tugasnya mereka. Ya, jadi jangan sampai kita mengikuti cara-cara yang belum jelas itu mereka adalah orang-orang yang sukses. Kita ikuti orang-orang yang sudah jelas kesuksesannya. Nah, apalagi si anak sudah berniat ingin berkhidmat kepada orang tuanya, ini merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Kapan lagi seorang anak akan berkhidmat kepada ibunya, kepada bapaknya? Karena ketika dia sudah menikah, sudah berubah ketaatannya harus kepada suaminya. Ya, belum lagi nanti dalam perjalanan dia pergi keluar kota tanpa ada mahram, naudzubillah, tersebar fitnah di mana-mana. Ya, dan kita bisa lihat sendiri bagaimana keadaan kota Banda Aceh hari ini. Ibu-ibu punya anak perempuan ngekos di Banda Aceh. Nggak ada orang tua, nggak ada siapa, ngekos perempuan, ngekos gimana kira-kira? Hah? Ya, namanya perempuan ini setengah akal. Orang yang sudah punya suami saja, sedikit aja diajak chattingan, sayat, berapa jam chatting udah lari dari suaminya. Banyak kasus. Kadang sedang hamil, karena digoda oleh laki-laki lain lewat SMS, lewat WhatsApp, lewat Facebook. Ya, karena perempuan ini memang setengah akal, cepat sekali terpengaruh. Ya, dan subhanallah bagaimana kerusakan yang terjadi. Karena tidak ada yang menjaga. Ya, perempuan bebas, HP di tangan. Ya, malam-malam ibu kos tidur, ya, jam 12 malam kamu datang, saya buka jendela masuk. Dan banyak sekali kejadian seperti ini. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diminta pertanggungjawabkan. Perkara yang halal saja ibu-ibu akan dimintai tanggung jawab sama Allah, apalagi itu perkara yang dosa. Rasulullah pernah dihidangkan beberapa butir kurma yang beliau makan untuk menegakkan tulang punggung beliau untuk beribadah kepada Allah, namun beliau bernangis. Setelah beliau makan beberapa butir kurma, beliau berkata, wallahi la yas'alannakum yaumal qiyamah, demi Allah, Allah akan bertanya kepadamu dari nikmat yang kalian makan hari ini. Perkara yang halal, perkara yang mubah, yang beliau gunakan untuk beribadah kepada Allah, takut beliau akan diminta pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bagaimana lagi dengan perbuatan dosa dan maksiat? Takutlah dengan hari itu, dan itu dia akan tiba. Kita siap ataukah tidak siap? Ya, kita mampu ataukah tidak mampu untuk menghadapinya, hari itu akan datang. Allah ingatkan Rasul dan juga ingatkan kita semuanya, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat. Takutlah kamu dengan suatu hari di mana engkau akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan engkau akan dihisab sesuai dengan apa yang kau lakukan. Ayat ini diturunkan oleh Allah terakhir di antara ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Rasul. Allah ingatkan nabinya dengan kondisi yang seperti ini. Bisa difahami ya? Nah, apalagi kita yang bukan maksum, bukan siapa-siapa. Ya, tentunya harus lebih kita persiapkan. Nah, kemudian Afana mau bertanya, bagaimana kiat-kiat seorang penuntut ilmu dalam memperbaiki hubungannya dengan orang tua dan mengenalkan sunnah terhadap keluarganya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, seorang penuntut ilmu adalah sifat yang disifati oleh Nabi SAW. Khairukum man anfaqum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Dan di antara orang yang paling kita harus berbuat manfaat kepada orang yang paling terdekat dengan kita. Anzir ashirataka wal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu dan orang yang paling dekat darimu. Jadi kebaikan yang kita ketahui dari ilmu adalah ibu dan bapak kita, orang yang pertama yang berhak untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Kemudian keluarga, kemudian adik kita, kemudian abang kakak kita, kemudian saudara-saudara kerabat kita. Mereka yang paling pertama harus kita melakukan kebaikan ini. Bagaimana caranya? Tentunya caranya dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Bukan dengan cara mak derawana nanu purno kulong tapi mandum salah, ternyata bid'ah mandum. Kepala purnolong dari mana? Nauzubillah. Ini makin ngaji kok makin kasar ini. Salah, keliru, nggak seperti itu cara kita berinteraksi dengan orang tua kita. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau punya seorang ibu yang sudah sangat tua renta.
Dan ibunya pada waktu itu masih musyrikah, masih musyrik. Kemudian suatu hari Abu Hurairah terus dia sabar dengan ibunya, dia ajak ibunya dengan ucapan yang baik, terus beliau ajak. Tiba suatu hari keluar dari mulut ibu Abu Hurairah mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ujian besar buat Abu Hurairah. Tapi tidak pernah keluar dari mulut Abu Hurairah ini cacian dan makian kepada ibunya. Nggak pernah beliau caci. Tapi beliau menangis sedih. Kemudian beliau mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hari ini aku melihat mendengar sesuatu dari mulutku ya tentang dirimu wahai Rasul. Ini sesuatu yang membuat aku sangat sedih. Engkau adalah orang yang paling aku cintai. Sementara dialah ibuku yang telah melahirkanku dan Allah telah mengingatkan aku untuk tidak mengatakan kepada kedua orang tuaku." Kemudian Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma hadi ummi Abi Hurairah." Ya Allah, berilah petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah. Diulang oleh Rasulullah 3 kali. Kemudian Abu Hurairah pulang ke rumahnya dan tiba-tiba subhanallah, ibu Abu Hurairah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada hari yang paling bahagia buat Abu Hurairah setelah Allah mengenalkan keislaman kepada beliau. Keislaman ibunya. Maka ini yang harus kita usahakan. Ya, kita bisa berinteraksi dengan ibu kita dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun. Ibu kita nggak musyrik loh, seperti ibunya Abu Hurairah. Muslimah, orang yang taat, mungkin itu yang dia fahami dari agama, yaitu yang dia amalkan. Butuh kesabaran. Terkadang kita sebagai seorang anak, ibu kita taunya kita tuh anak. Dari kecil diantar kita ke sekolah, dia jemput ke sekolah, kadang suka ngompol. Itu sudah ada di kepala ibu kita, walaupun antum menghafal Quran 30 juz hari ini. Walaupun antum sudah hafal Sahih Bukhari, di benak ibunya antum itu adalah anak kecil yang ngompol di dalam celana. Sehingga jangan kita menggurui, "Ma, itu nggak boleh, haram, bid'ah itu." Apa ini mama seperti itu? Udah tua. Alhamdulillah. Ini seorang penuntut ilmu berbicara dengan orang tua seperti ini. Ilmu kamu tidak ada manfaat kalau seperti itu. Sampaikan dengan cara yang baik. Terkadang tidak cukup dengan ucapan, dengan perbuatan. Ya, ada piring kotor, cuci piring di rumah. Ibu-ibu senang nggak kalau anak cuci piring? Senang ya? Senang. Ya, ibunya mungkin duduk agak kelihatan capek, dipijit kakinya. Senang nggak ibu-ibu kalau dipijit kaki sama anak-anak? Senang. Dipijit kakinya, "Ma, gimana, sehat ma? Ya, mama mau minum jus enggak? Biar abang beli jus keluar." Ya gitu dong sama orang tua. Nah, orang tua kita itu ya, walaupun terkadang menurut kita orang tua kita sangat benci dengan kita, kalau kita bermuamalah dengan mereka dengan cara yang baik, orang tua itu adalah orang yang paling mencintai kita. Dia akan berpikir, anak saya ini Masya Allah, semakin hari semakin baik akhlaknya, semakin baik adabnya, semakin sopan dalam berbicara, luar biasa. Sehingga dia tanya, "Nak, kamu sebenarnya di mana kamu ngaji? Nah, apa yang kamu ajar? Apa yang diajarkan oleh gurumu?" Ya, nah dia akan mulai bertanya, "Ini boleh nggak, Nak?" Nah, kalau ini dia sudah mulai bertanya kepada kita, ini kesempatan besar untuk kita masuki pelan-pelan. Tapi kalau antum serang orang tua antum, setiap hari antum serang, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Aduh, gimana ini anak saya ini? Semakin ikut pengajian, semakin kasar sama orang tuanya. Jelas ya? Dan yang paling terpenting, doa. Ini senjata yang paling kuat, doa. Mungkin saya pernah cerita bagaimana ada seorang sahabat bertemu dengan Umar bin Khattab, kemudian dia pulang ke rumahnya, dia cerita sama istrinya, "Ya, Umar bin Khattab hari ini beda sekali dia. Kayaknya ada sesuatu ini dengan Umar bin Khattab." Kemudian kata istrinya, "Jangan-jangan dia mau masuk Islam ini sekarang." Kata suaminya, "Masuk Islam? Nggak mungkin dia masuk Islam. Kalau keledainya masuk Islam, baru masuk Islam dia itu. Kalau keledainya Umar masuk Islam, pasti baru dia akan masuk Islam." Ini seakan-akan ibarat tidak mungkin. Jadi ibarat ngomongan kita sehari-hari, kalau kucing sudah bertanduk, baru akan terjadi. Tapi tidak ada yang mustahil ketika Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, berilah hidayahmu kepada Umar bin Khattab atau kepada Abu Jahal." Allah memilih siapa?
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Doa. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kepintaran kita, hafalan hadis kita, akhlak kita, tanpa kita menyadarkan diri kepada Allah, ini kelemahan namanya. Doa, sepertiga malam untuk bangun. Dalam sujud antum bangun, ya Allah, saya sangat mencintai ibu saya, ya Allah. Saya sangat mencintai bapak saya, ya Allah. Dia telah membesarkan saya, ya Allah. Hidup dan mati dia korbankan untuk saya, ya Allah. Berilah dan bukalah hatinya, ya Allah, untuk dia menerima apa yang datang dari Engkau dan apa yang datang dari Nabi-Mu, ya Allah. Pernah nggak kita doa untuk orang tua kita? Kalau kita mau jujur, yang ada cuma syirik, haram, bid'ah, syirik, khurafat. Hanya ini saja yang keluar dari mulut kita, sementara tidak pernah kita berdoa kepada Allah. Ini berlaku kepada siapapun. Kepada siapapun. Rasulullah mengatakan di antara sebab-sebab dikabulkan doa ketika seseorang dia mendoakan temannya atau sahabatnya ketika dia tidak sedang bersamanya. Doa. Ini yang paling terpenting. Nah, oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ciri penasihat yang baik dan penasihat yang tidak baik, ya, sifat dan cirinya penasihat yang baik selalu dia mendoakan. Di pagi harinya dia menasihati, dia mengingatkan, di malam harinya dia menangis, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan apa? Hidayah kepadanya. Ini penasihat yang baik. Tapi orang penasihat yang tidak baik, dia cuma caci maki, tidak terima semakin dicaci, dan nggak pernah berdoa. Itu hakikatnya dia tidak mengajak manusia itu kepada kebaikan, tapi dia mengajak manusia kepada dirinya. Ini yang membedakannya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan yang kedua, berikan nasihat untuk kami para penuntut ilmu agar bisa berlepas diri dari syubhat yang bertebaran, baik itu di tengah masyarakat maupun di sosial media. Kalau memang seandainya itu merupakan benar-benar syubhat, jangan-jangan nanti menurut kita syubhat padahal itu bukan syubhat. Tetapi kalau seandainya itu benar-benar syubhat, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu telah mengingatkan kita, la tujalisu ashabal ahwa. Jangan pernah kau duduk-duduk dengan orang yang memiliki syubhat. Karena dengan kamu duduk-duduk dengan mereka akan mensyubhatimu. Nah, kalau sekarang mungkin bukan duduk-duduk, baca-baca, lihat-lihat. Faham ya? Berapa banyak wanita-wanita dan pemuda-pemudi Indonesia karena hanya sebatas membaca situs-situs ISIS, kemudian tiba-tiba dia hijrah ke Suriah. Nggak ada satupun negara di dunia ini, semua negara kafir. Tinggal Suriah yang baik, yang ada negara ISISnya. Berangkat ke sana. Kita nggak kenal dia, nggak pernah ikut pengajian, orang awam, tiba-tiba sudah berangkat. Kenapa ini bisa terjadi? Bacaan di media sosial ini bagaikan apa? Ya, hujan yang bagaikan cahaya dalam tanda kutip ya, yang masuk ke dalam semua tempat. Jadi sangat membahayakan dan sangat mengkhawatirkan. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam kitab Al-Akhbar Al-Amqa Al-Mughaffalin sebuah kisah. Ada seorang laki-laki, dia membawa seekor sapi keluar dari rumahnya. Di tengah perjalanan ada seseorang berkata, "Wahai fulan, berapa kamu jual kambing kamu?" Kambing yang ditanya. Padahal dia bawa sapi. Kemudian laki-laki ini marah, "Hai anak aduh, buta kah? Nya belum mau, bukan kambing. Itu buta kah?" Di awalnya terkadang yang namanya syubhat kita yakin itu batil 100%. Yakin kita. Kemudian dia jalan lagi, ketemu orang yang kedua. "Wahai fulan, berapa ente jual kambing ente?" Masih dia marah, tapi intonasinya mungkin sudah kurang sedikit. Nggak seperti yang pertama tadi. Kemudian dia jalan lagi sampai pada titik sebelumnya, "Wahai fulan, berapa kamu jual kambing kamu?" "Nyo kambing belum mau leh." Kambing belum mau nyo aki sama-sama apa kan? Mulai ragu dia. Padahal dia yakin keluar dari rumahnya itu apa? Sapi, yakin. Di tengah keraguannya sudah mulai ragu, sudah mulai bimbang karena selalu mendengar, dia jalan lagi. "Wahai fulan, berapa kamu jual kambing kamu?" "Cok pula, cok." Tadi nggak niat jual. Ya, yang dia bawa juga sapi bukan kambing, tapi dijual dengan harga kambing. Bagaimana syubhat masuk ke dalam hati seseorang? Hati-hati. Hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Ketika bapak-bapak dan ibu-ibu punya usaha, punya bisnis, yang ibu-ibu punya syarat yang sangat super ketat dalam bisnis bapak-bapak dan ibu-ibu agar usahanya tidak bangkrut, usahanya tidak rugi. Maka kalau seandainya dunia yang kita jaga demikian kita jaganya,
maka tentunya perkara akhirat, perkara antara surga dan neraka kita harus lebih kita jaga. Ini sesuatu yang paling berharga yang kita punya. Ya, harta yang kita punya itu tidak kita akan bawa dalam kubur kita. Ya, tikar di rumah kita yang sudah kita beli mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu, yang harganya cuma 100.000, kalau bekasnya mungkin cuma 30.000, dibawa ke dalam ketika mengantar jenazah kita. Ya, kemudian tikar tersebut digunakan untuk mengeruk tanah. Ya, keluarga akan mengatakan, "Nyantika apa ya puawa, mana pakai di rumah." Tikar. Apalagi mobil, apalagi tabungan, apalagi emas, apalagi perhiasan. Tikar harganya 30.000 tidak dimasukkan ke dalam kubur. Tetapi begitu ketat kita menjaga apa yang kita punya, sementara akan membawa kita, memberikan kebahagiaan kita dalam kubur kita, dan juga di yaumul qiyamah tidak pernah kita perhatikan. Hati-hati bapak dan ibu-ibu. Jauhi syubhat. Jangan pernah mendengar syubhat, apalagi penasaran. Ingin tes-tes dengarlah, ingin tes-tes lihat. Jauhi itu semuanya. Dan semangat menuntut ilmu, dan mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah selalu mengistiqomahkan kita di atas agamanya yang cintai dan diridhoi olehnya. Apa hukum tahlilan? Tahlilan boleh. Apa itu tahlilan? La ilaha illallah. Boleh nggak mengucapkan la ilaha illallah? Boleh. Ya, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, hari yang paling mulia itulah hari tanggal 9 di hari Arafah. Dan Nabi SAW, "Ma qultu ana wal nabiyyun min ba'di min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir." Kata Rasulullah SAW, sesuatu yang paling mulia, yang paling bagus untuk saya baca, untuk kita baca, dan juga nabi-nabi sebelumku pada tanggal 9 Dzulhijjah, la ilaha illallah, sampai akhir daripada zikirnya. Boleh nggak mengucapkan tahlilan? Boleh. Namun yang tidak dibolehkan, ya, tahlilan yang dikhususkan pada acara-acara khusus. Jadi bukan la ilaha illallahnya yang salah, tetapi apa? Cara-caranya. Bapak dan ibu-ibu, di zamannya Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, ada seorang bersin. Ketika dia bersin mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia tambah wassalamu ala rasulillah, dan keselamatan untuk Rasulullah, berselawat untuk Rasulullah. Boleh nggak berselawat untuk Rasulullah? Boleh. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha wal malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat seluruhnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah untuk Rasulullah. Bahkan Nabi SAW mendoakan kecelakaan bagi orang yang mereka mendengar nama Nabi Muhammad, tapi mereka tidak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagus ya berselawat ya? Bagus. Namun ketika orang ini dia mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala Rasulullah, ditegur oleh Abdullah ibn Umar. Ente apa-apaan tuh bahasa saya ya? Apa-apaan ente? Dulu kami bersin di zaman Nabi Muhammad SAW, Rasulullah hanya mengajarkan kepada kami alhamdulillah. Rasulullah nggak pernah mengajarkan kepada kami di situ berselawat. Apakah di sini difahami Abdullah ibn Umar anti selawat? Apakah difahami Abdullah ibn Umar melarang orang untuk berselawat? Tidak. Tetapi maksudnya cukup engkau ya mengucapkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Alhamdulillah, titik sampai di situ. Jangan ditambah-tambah. Kalau kamu ingin selawat silakan berselawat, tapi jangan di sini. Bisa difahami di sini? Jadi bukan selawatnya yang terlarang, bukan tahlilannya yang terlarang, tapi cara yang kamu tambah-tambah tadi yang terlarang. Ini harus kita pahami, karena di luar sana sebagian saudara-saudara kita muslimin karena ketidakfahaman, nyan belihan nyawanya ibu-ibu bapak-bapak, nyan awaknya hanjile mutalawud, hanjile mendoa gurun duha, hanjile menzikir, hanjile mendoa apa hanjile. Masya Allah. Siapa yang melarang untuk berselawat? Siapa yang melarang untuk berdoa? Siapa yang melarang untuk berzikir? Siapa yang melarang untuk ziarah kubur? Ya, Allah mengajarkan kita sebuah adab dalam Al-Quran.
Wa la yajrimannakum syana'ana qaumin ala ta'dilu i'dilu aqrabu littaqwa. Janganlah dikarenakan permusuhan dan kebencian engkau kepada suatu kaum, kemudian engkau tidak bisa bersikap adil kepada mereka. Bersikap adillah. Karena sesungguhnya keadilan itu mendekatkan kepada ketakwaan. Seharusnya kalau mereka jujur, mereka itu hanjir musalawud, kita yang musalawud, joget-joget lagi kan hanjir namanya. Mam musalawud qur'an nama taala. Kan gitu seharusnya kalau mau jujur. Ya enggak? Yang mereka itu awalnya anjir menzikir jir. Mana nak menzikir katanya la ilaha illallah. Anjir lagi yang namanya la ilaha illallah, la ilaha. Seharusnya kan seperti itu. Harus ada kejujuran dalam menyampaikan data. Ya, jangan Anda memutar balikan fakta. Ini bukan akhlaknya seorang muslim. Bukan akhlaknya seorang muslim. Kita nggak pernah melarang orang berdoa. Kita nggak pernah melarang. Tadi kita baru sebutkan doa ya. Di antara kekuatan muslimin banyak berdoa. Bisa difahami? Jelas ya? Jadi kita tidak melarang tahlilan. Perbanyak tahlil, perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ketika pada hari-hari tertentu, pada kegiatan-kegiatan tertentu, ini yang salah. Iya, karena memang hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu terkadang Al-Quran itu hanya sekedar untuk mengambil berkah. Ada acara menikah, baca wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Nanti ada acara cari ayat lagi satu. Yang anehnya lagi, terkadang ada orang meminta kepada kuburan, kepada kubur, kepada jenazah mayit dalam kubur, dibuka dengan apa? Al-Fatihah. Apa isi ayat Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ini doa, ini ayat Al-Quran yang dibaca. Habis baca amin, wahai wali fulan, lu tolong kamu, nyoka berat kamu. Tadi bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Al-Quran itu cuma sekedar apa? Mengambil berkah. Bukan untuk ditadaburi daripada makna-makna dan kandungan dari ayat Al-Quran itu sendiri. Ini keliru, ini salah. Bisa difahami ya? Dan sengaja saya katakan, tahlilan itu boleh. Ya, tapi yang tidak boleh cara-cara yang dibuat. Misalnya begini, untuk menambah, ya, saya berlogikakan begini. Ini kalau berangkat haji sekarang, sering saya sampaikan contoh seperti ini. Berangkat haji berapa tahun kita harus menunggu sekarang? 10 tahun. 10 tahun ya? Taib. Nah, kalau menunggu 10 tahun yang umurnya hari ini sudah 70 tahun, 80 tahun. Ya sudahlah. Untuk 10 tahun, untuk 5 tahun dari tahun 2018 sampai 2023 kita buat haji di Banda Aceh. Kita buat Ka'bah di sana, kita buat Mina, kita buat Muzdalifah, semuanya kita buat. Kalau ongkos haji 35 juta, nggak usah perlu 35 juta, hanya 20 juta saja. 10 juta cukup nggak untuk menginap di Banda Aceh selama 1 minggu dan makan? Lubeh peh. 10 jutanya ditambung ke Baitul Mal Muslimin. Nah, kalau seandainya ada 10.000 jamaah haji Indonesia, dalam waktu 5 tahun berapa triliun terkumpulkan uang? Triliunan rupiah. Nah, uang triliunan rupiah ini banyak di sana di perbatasan. Saudara-saudara kita dimurtadkan oleh orang-orang kafir dikarenakan cuma satu kotak Indomie. Kita berdayakan di sana perekonomian Islam. Kita kirim para dai-dai untuk mengajak manusia untuk memperkuatkan keislaman mereka. Kita pasang radio, kita buat televisi di sana. Dan orang-orang yang fakir dari kalangan muslimin, ya semua kita bantu mereka. Yang nggak punya lapangan kerja, kita buka lapangan bekerja. Masjid-masjid yang rusak kita bantu, kita perbaiki. Bagus nggak tujuan saya? Bagus nggak? Bagus. Tapi boleh nggak? Hah? Buat haji di Aceh boleh nggak? Nggak boleh. Kan gan tahlilan rame-rame, bebas semangat. Memang betul bagus. Ya, bagus menurut kepala kita belum tentu benar dalam timbangan syariat. Bisa difahami ya? Kalaupun Aceh jadi jaya, jadi maju, ya dengan uang hasil tadi dan tidak ada lagi orang miskin di Aceh, masjid semua terbangun, sekolah semua terperbaiki, kalau hajinya di Aceh tetap juga salah. Walaupun tujuannya apa? Baik. Allah mengatakan sebuah ayat dalam Al-Quran. Ruhbaniyatan ibtada'uha ma katabna alaihim illa batigha ridwanillah. Ruhbaniyah yang dibuat oleh orang Nasrani itu, ya perbuatan-perbuatan bid'ah
inilah yang mereka lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah kami turunkan kepada mereka bukti, yang tidak pernah kami perintahkan mereka. Mereka mengatakan Isa sebagai anaknya Tuhan. Mereka hulu berlebihan kepada Nabi Isa. Mereka tidak mau menikah dengan tujuan untuk semangat beribadah. Ini amalan-amalan yang mereka lakukan. Dan Allah menyebutkan itu perbuatan bid'ah. Apa yang disebutkan di akhir ayat? Allah katakan, mereka melakukan itu semuanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum tanya sama Nasrani, Nasrani, ente mengatakan Allah itu punya anak, ente ingin mencela Allah. Naudzubillah, kalau dia bilang naudzubillah mungkin. Siapa yang mencela Allah? Kami tidak mencela Allah. Inilah bentuk kami mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mengatakan Allah itu punya anak. Dan itu Allah katakan sendiri, illa batigha ridwanillah. Mereka lakukan itu semuanya berharap ridha Allah. Jadi tujuan baik dengan sebuah amalan, sebuah keyakinan belum yang dianggap itu sebagai perbuatan yang dibenarkan dalam agama kita. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian Ustadz, mengapa kitab-kitab suci tidak diturunkan pada setiap nabi dan rasul, melainkan hanya pada nabi tertentu saja? Tapi Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan kepada kita di antara nama-namanya apa? Taurat, Zabur, Injil, ya Al-Qur'an disebutkan. Dan ada juga disebutkan sana suhufat, lembaran-lembaran. Ya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasul yang sebagiannya tidak disebut namanya. Jelas ya? Sebagaimana juga para nabi dan para rasul disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dan juga disampaikan oleh Rasul. Ada berapa? Rasul ada berapa? 25 yang kita yakini. Tetapi di sana ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang tidak disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada iman kepada Rasul, iman secara umum dan iman secara khusus. Iman secara umum kita beriman nabi-nabi dan rasul yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan nabi-nabi dan rasul-rasul yang tidak disebut namanya oleh Allah di dalam Al-Quran, tapi kita imani ada nabi tersebut, tapi namanya tidak disebutkan. Begitu juga ada kitab-kitab suci yang disebutkan nama-namanya kepada kita, kita imani itu sebagai kalamullah, tapi ada sufat-sufat yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul yang itu tidak disebutkan nama-namanya kepada kita. Sebagaimana juga malaikat ada yang disebut namanya kepada kita dari dalil, dan ada malaikat-malaikat yang tidak disebut namanya, dan kita imani mereka semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang suci. Bisa difahami ya? Baik. Apa boleh Anda memberikan hewan kurban untuk ibu Anda? Tidak ada masalah. Kalau seandainya ibunya adalah masih hidup, tidak masalah dia memberikan hewan kurban kepada ibunya, kemudian ibunya berkurban atas nama ibunya sendiri. Tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya ibunya sudah meninggal, ya, dia jangan memberikan nama hewan kurban atas nama ibunya yang sudah meninggal, tetapi dia niatkan pahala. Dia berkurban atas nama dirinya dan dia niat pahala untuk ibunya yang sudah meninggal, dan itu insya Allah pahalanya akan sampai. Tapi kalau ibunya masih hidup, tidak ada masalah. Nyoma, ya kalau kublon kambing, cok rana atas nan rana. Dia sembelih atas nama ibunya, tidak ada masalah. Nah, apa bacaan doa setelah salat yang Nabi ajarkan? Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, selesai salat datang riwayat hadis dari Nabi SAW tentang zikir. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita SAW selesai sholat. Ya, diantaranya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, dan dalam riwayat disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan juga Alhamdulillah, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi lafaz-lafaz yang datang dari Nabi kita selesai sholat itu bentuknya zikir. Ya, dan tidak teriwayatkan dari Nabi kita selesai beliau sholat, beliau berdoa, ya, yang kemudian dipimpin oleh beliau dan kemudian diamini oleh para sahabatnya selesai setiap sholat. Ini sesuatu yang tidak pernah ternukilkan dari Nabi kita. Nah, kalau seandainya ini sesuatu kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi kita SAW, pasti itu akan ternukilkan kepada kita, pasti. Jangankan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan beliau, sesuatu yang kadang-kadang terjadi saja ternukilkan untuk kita. Di antaranya, pada waktu itu Nabi SAW selesai sholat, biasanya beliau menghadap kepada para sahabatnya sembari berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi pada waktu itu beliau langsung pulang ke rumah. Kemudian beliau balik ke masjid dan beliau mengatakan, tadi dalam sholatku aku teringat ada sedekah yang belum saya bagikan. Ini kejadiannya kan sangat jarang sekali, tapi ternukilkan kepada kita.
Dan juga datang hadis di Sahih Muslim, pada waktu itu Nabi SAW membaca dalam salat beliau, al-anuka bila'natillah. Saya melaknat engkau dengan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Selesai salat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami enggak pernah mendengar engkau sebelumnya mengatakan al-anuka bila'natillah. Kenapa ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah berkata, "Tadi datang syaitan dan dia menggangguku salat. Kalau seandainya bukan karena doa Nabi Sulaiman, aku akan ikat dia di pojok supaya kalian bisa melihat dia." Melihat syaitan tadi. Ini sesuatu yang jarang terjadi, tapi ternukilkan kepada kita hadisnya. Nah, kenapa tidak ada satupun hadis yang ternukilkan kepada kita ya tentang amalan-amalan doa-doa yang dilakukan oleh Nabi secara bersamaan selesai sholat? Bisa difahami ya? Jelas di sini? Jadi Bapak dan Ibu-ibu, ada kaidah penting dalam kita memahami sebuah amalan itu baik ataukah tidak baik. Ya, sebagaimana yang telah saya isyaratkan tadi, ketika ada seorang beramal dengan sebuah amalan, kita tanya, amalan ini ya pernah tidak diajarkan oleh Nabi SAW? Kalau seandainya amalan ini adalah sesuatu yang pernah diajarkan oleh Nabi, pasti akan tercatat di dalam kitab-kitab hadis, pasti. Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW terkadang satu kali, itu datang riwayatnya kepada kita penjelasan begitu gamblang. Salat gerhana itu hanya dilakukan oleh Nabi kurang lebih sekali, tetapi ternukilkan kepada kita secara lengkap bagaimana sholatnya, apa khutbahnya, semuanya ternukilkan kepada kita. Dan itu tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Kalau tidak di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim. Kalau tidak di Sunan Abu Daud, kalau tidak di Sunan Tirmidzi, kalau tidak di Sunan Ibnu Majah. Kalau seandainya itu merupakan amalan yang dilakukan oleh Nabi, pasti ada dalam kitab-kitab tersebut. Tinggal ditunjukkan saja di mana. Faham di sini? Tapi kalau menurut dia mengatakan ini merupakan bukan amalan, ini cuma sekedar buat-buat saja. Ini cuma sekedar perkara-perkara yang ingin saya asik-asikan saja. Ya kalau itu seandainya asik-asikan saja, ya sudah, bagaimana kamu melazimkan orang lain berbuat sesuatu yang kamu ingin asik-asik? Ya kalau kami tidak beribadah seperti mana kalian beribadah, jangan protes dong. Katanya itu cuma sekedar asik-asikan. Ya bukan ibadah, karena ibadah ada dalilnya pasti. Atau yang kedua, ini adalah amalan baik. Nah, kalau seandainya itu amalan baik, tidak diketahui oleh engkau dan tidak diketahui oleh Rasulullah, apakah mungkin? Ada sebuah amalan baik yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga, diketahui oleh dia, nggak diketahui oleh Nabi, nggak diketahui oleh para sahabat, mungkin atau tidak? Nggak mungkin. Jadi ini kaidah harus untuk pegang. Kalau seandainya itu merupakan amalan yang baik, pasti akan datang nasnya dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tinggal ditunjuki saja. Agama ini mudah, agama ini gampang. Taib. Ini soal yang terakhir. Apa hukum mendemo pemerintah? Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW. Di antaranya kata Nabi SAW, "Man ra'a min amirihi ma yakrahuhu." Barang siapa seseorang melihat sesuatu yang dibenci dari pemimpinnya, maka hendaknya dia bersabar. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, hendaknya dia menunaikan haknya kepada pemimpin dan dia minta haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang hari ini turun ke jalan, dia menuntut apa? Menuntut hak kan? Menuntut hak. Nah, Nabi sendiri mengatakan apa? Kalau seandainya mereka atau seandainya engkau melihat sesuatu yang benci dari mereka, engkau tunaikan hak kamu. Adapun engkau tunaikan kewajibanmu kepada mereka, adapun hak engkau minta sama Allah, bukan mendemo. Mintanya sama Allah. Iya, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Isbiru hatta talqauni fil haud." Sabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan aku di haud nanti. Karena ketika terjadi demo, pertama ini bukan cara dari Islam dalam mencegah sebuah kemungkaran. Yang kedua, di situ akan banyak penyusup-penyusup yang masuk di tengah-tengah muslimin. Yang ditakutkan akan semakin fitnah, semakin apa? Semakin membesar. Dan ini kondisi yang terjadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita mau lihat bagaimana sejarah peperangan yang terjadi di Suriah, itu dikarenakan demo segelintir orang yang kemudian setelahnya banyak penyusup, ya semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan terjadilah seperti apa yang terjadi hari ini. Suriah hari ini bukan lagi permasalahan antara rakyat dengan pemimpin, bukan. Sekarang masalahnya semakin membesar, di belakangnya ada negara-negara besar. Mereka sudah mengeluarkan triliun
mungkin ratusan triliun untuk berperang. Nah, siapa yang membayarnya? Mau nggak mau dia harus mempertahankan pemimpin yang berkuasa di negeri tersebut. Tidak akan mungkin dia lepas, karena dia telah mengeluarkan uang ratusan triliun. Ya, ini bukan lagi urusan antara pemimpin dengan rakyatnya. Sudah semakin membesar, semakin melebar. Makanya ketika terjadi fitnah, itu sudah akan sulit untuk dihentikan. Kita tidak mau negeri kita di negeri yang paling indah di muka bumi ini. Nggak ada negeri seindah negara Indonesia, nggak ada. Ya, kita berbicara dari suhu ya. Madinah, Mekah nggak ada seperti Indonesia. Di sana musim dinginnya bisa minus, musim panasnya bisa 50 derajat Celcius. Indonesia, Masya Allah, udaranya 27 derajat Celcius. Datang hujan, tumbuhan di mana-mana. Ya, malam dengan siang itu seimbang. Di negeri lain malam cuma 2 jam, terus sisanya siang. Iya. Nah, sementara kekayaan di negeri kita ini jauh lebih banyak di tempat yang lainnya. Kalau seandainya terjadi sesuatu, mereka sangat senang. Kapan negara Indonesia ini bisa hancur? Kapan negara ini bisa mereka kuasai? Caranya? Ya, ditanamkan kebencian kepada pemimpin muslimin. Yang kemudian muslimin memberontak pada mereka. Yang rugi adalah orang Islam itu sendiri. Ini tanah leluhur kita. Ini tanah leluhur yang diperjuangkan dengan takbir la ilaha illallah. Ya, kita wajib mempertahankan negara ini. Ya, diantaranya dengan kita mentauhidkan Allah dan kita menjaga negeri ini dari hal-hal yang bisa merusak negeri ini. Dari hal yang bisa merusak negeri ini adalah kebencian kepada pemimpin muslimin. Ini salah satu sebab sumber kerusakan. Jaga lisan kita, jaga tangan kita menulis hal-hal yang tidak penting, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan terakhir saya tutup, karena ini pembahasan yang panjang sebenarnya. Ya, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yang sudah dijamin masuk surga. Rasulullah mengatakan Utsman rafiqi fil jannah. Utsman itu sahabat saya nanti dalam surga. Yang malaikat Jibril malu kepadanya. Kemana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa isu yang mereka cuatkan, yang mereka munculkan di pemerintahan Utsman bin Affan? Utsman bin Affan sudah berbuat bidah. Utsman bin Affan memukul ulama, membunuh ulama, menyiksa para ulama. Utsman bin Affan itu banyak dia pemimpin-pemimpin atau gubernur dari kerabatnya sendiri. Utsman bin Affan dia telah mengusir orang yang dimuliakan oleh Nabi. Utsman bin Affan telah memasukkan orang yang pernah diusir oleh Nabi. Beraneka ragam isu. Utsman telah membuat ajaran-ajaran baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Rasulullah dulu ketika beliau sholat dalam keadaan safar selalu 2 rakaat. Utsman sholatnya 4 rakaat. Luar biasa. Hampir isu-isu yang disebarkan oleh mereka di zamannya Utsman bin Affan juga disebarkan oleh sebagian orang hari ini kepada pemimpin muslimin. Nah, kalau seandainya Utsman kemudian mereka bunuh dalam keadaan beliau sudah berumur 90 tahun, sampai-sampai datang istri Nabi Muhammad SAW ingin menghentikan kezaliman mereka, yang mereka menarik istri Nabi Muhammad. Disebutkan kalau seandainya sempat terjatuh, ya, kekangan kuda yang membawa istri Nabi akan meninggal. Bagaimana kezaliman mereka ini? Bengis kepada perempuan, kepada istri Rasul. Tega mereka membuat seperti itu. Kemudian mereka membunuh Utsman bin Affan di depan istrinya dalam keadaan beliau sedang membaca Al-Quran. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu bisa jamin kalau seandainya Utsman memimpin negara ini, apakah mereka puas dengan kepemimpinan Utsman? Wallahi saya katakan mereka tidak akan puas. Mereka tidak akan puas. Bahkan kalau seandainya Rasul memimpin negara Indonesia, wallahi saya katakan mereka juga tidak akan puas. Karena ini semuanya ada hawa nafsu. Ini semua apa? Hawa nafsu. Ali juga dibunuh karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Ali begini, Ali begini, Ali begini. Ali ingin menyolati sholat subuh, muslimin dibunuh di tengah jalan. Apakah kita bisa menjamin kalau Ali memimpin negara Indonesia tidak didemo, tidak diprotes, tidak dikritik? Wallahi saya katakan mereka juga akan mengkritiknya. Karena ini semua adalah hawa nafsu. Saya tutup pengajian malam ini dengan sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, "Man asbaha aminan fi sarbihi wa muafa fi jasadi wa indahu qutu yaumih faka'anna muhizat lahu dunya." Barang siapa yang seseorang di pagi harinya dia mendapatkan keamanan untuk dirinya dan keluarganya, sehat badannya, ya, dan dia punya makan cukup 1 hari makan.
Cukup 1 hari makan, maka seakan-akan dunia itu berada di bawah kakinya. Bensin naik berapa? 200.000 1 liter. Bapak masih bisa makan? Masih bisa makan? Maka itulah dunia berada di bawah kaki Bapak. Bapak, ya, misalnya negara kita hutangnya sudah sekian triliun, Bapak masih bisa hidup di negeri ini? Masih. Maka itu merupakan dunia itu sudah ada di bawah kaki Bapak. Apa yang mau kita cari? Kita mau negara kita seperti Suriah? Kita mau negara kita seperti Yaman? Kita mau negara kita seperti Libya? Mau? Sampai hari ini Libya belum aman. Mereka pikir kalau Muammar Gaddafi bisa mati, bisa mampus, Libya itu semakin makmur, Libya semakin bagus. Buktinya, sampai hari ini terjadi perang saudara di antara mereka. Nggak selesai masalah. Nggak selesai masalah. Di negeri Yaman apa yang terjadi? Ketika mereka menjatuhkan Abdullah Saleh karena dengan alasan korupsi dan lain sebagainya, dijatuhkan Ali Abdullah Saleh. Naik pemimpin yang lainnya, apakah kemudian mereka siap menerimanya? Ternyata juga tidak. Kemiskinan, penyakit, tingginya harga barang terjadi di negeri Yaman begitu luar biasa. Cintailah negeri ini, cintailah muslimin, cintailah diri kita untuk menjaga negara ini dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jaga lisan kita, jaga lisan kita. Ya apalagi sekarang masih musimnya pilpres. Ini adalah muslim, ini juga muslim. Tidak ada hak bagi kita membicarakan kejelekan seorang muslim. Politik saya katakan itu tidak ada lawan, tidak ada kawan, yang penting ada kepentingan. Jaga lisan kita, jaga mulut kita, sesuatu yang lebih bermanfaat. Jangan ikut mencela ini, jangan ikut mencela ini, dua-duanya muslimin. Yang wajib untuk kita jaga mulut kita dari mereka. Dan itu tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan sama Allah. Ya Allah, jadikanlah kepada kami pemimpin yang baik. Ya Allah, pilihlah kepada kami pemimpin yang mereka mencintai Islam dan mencintai muslimin, dan membawa kami kepada ketaatan kepadamu. Ya Allah, berdoa sama Allah. Siapapun yang dipilih di antara dua kandidat ini, kita sebagai seorang muslim, sebagai rakyat Indonesia mentaati mereka dari hal-hal yang mereka mengajak kepada perkara yang ma'ruf. Alhamdulillah ahlus sunnah, dakwah mereka bukan dakwah inqilabat, bukan dakwah ingin menjatuhkan pemerintah, apalagi dianggap sebagai teroris, apalagi mengajak ajaran-ajaran anarkisme. Ahlus sunnah berlepas diri dari itu semuanya. Ahlus sunnah tidak pernah punya sedikit pun pemikiran yang seperti ini. Dan siapa yang mundur Ahlus sunnah dengan tuduhan yang seperti ini, kita ingatkan mereka dengan firman Allah, sayalamuna ghadan manil kadzdzabul asyir. Akan diketahui suatu saat siapa yang sebenarnya pendusta. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat kepada saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.